Dimulai sekarang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adam Fernando selaku dosen mata kuliah serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivistik. Sebelum itu, perkenalkan saya Devi Biantasa dan rekan-rekan saya, Muhammad Naufal, Lita Monika, Lili Suryani, Nimas, Julia, dan Juwita. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal dipersilahkan. Teori konstruktivistik. Pengertian konstruktivistik. Tokoh-tokoh yang mendasari teori konstruktivistik, implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran, ciri teori belajar. Pengertian konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna membangun dirinya sendiri. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan keaktifan akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna membangun dirinya sendiri. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik. John Dewey. Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong belajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Dewi juga menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada abstrak, dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh pembelajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dari pilihan mereka sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lita Monika. Kepada Lita dipersilahkan. Yang kedua, Jean Piaget.
Piaget mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan tidak bersifat statis tetapi terus berevolusi. Yang ketiga, Lev Vygotsky. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Implikasi dari pandangan Vygotsky dalam pendidikan adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Melalui tantangan dan bantuan dari pembelajar atau teman sejawat yang lebih mampu, pembelajar bergerak ke dalam zona perkembangan terdekat mereka di mana pembelajaran baru terjadi. 4. Jeremy Brunner. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya. Menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Brunner menyarankan agar pembelajar hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengetahuan. Perlunya pembelajar penemuan didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya melalui penemuan pribadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis. Kepada Lilis dipersilakan. Implikasi teori konstruktif dalam pembelajaran. Ada 7. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas lagi. Kedua, pembelajaran akan lebih dihargai apabila adanya pertanyaan-pertanyaan dan munculnya ide-ide dari peserta didik. Ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber dan manipulasi bahan. Dan keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat menciptakan atau memunculkan teori-teori tentang dirinya. Kelima, pengukuran dan proses hasil belajar dari peserta didik terjalin di dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan bekerja sama di dalam suatu grup atau kelompok. Keenam, memandang pengetahuan adalah non-objektif dan bersifat temporer. Temporer di sini maksudnya selalu berubah, tidak menentu, atau hanya bersifat sementara saja. Dan yang terakhir, belajar sebagai penyusun pengetahuan, sedangkan mengajar sebagai pengatur lingkungan di dalam kelas supaya peserta didik lebih termotivasi dalam mencapai suatu makna. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nimas. Kepada Nimas dipersilahkan. Ciri teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah dialami dan memiliki makna. Makna diciptakan oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, siswa aktif sharing ke teman. Maksudnya dalam proses pembelajaran, siswa harus aktif dan memiliki makna, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber. Maksudnya mencari berbagai media untuk mencari bahan pembelajaran. Keempat, konstruksi itu dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punya. Konstruksi adalah proses yang terus-menerus setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru.
Yang kelima, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih kepada pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julia. Kepada Julia dipersilahkan. 6. Hasil belajar merupakan hasil perkembangan itu sendiri. Suatu perkembangan yang menuntun pertemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. 7. Belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema dalam seseorang lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan. 8. Siswa yang harus mengembangkan mencari berbagai pengalaman dari diri. Fasilitator dalam proses perkembangan supaya belajar dengan baik. 9. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan fisik dunia dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung dari apa yang telah diketahui si pelajar seperti konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Suparno, 2009. Selanjutnya akan disampaikan oleh Juwita. Kepada Juwita dipersilahkan. Kelebihan dan kelemahan teori belajar konstruktif. Kelebihannya yang pertama itu berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Ketika anak terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah, anak akan berpikir apa solusi dari suatu permasalahan tersebut, sehingga akan meningkatkan proses berpikirnya. Nah, yang kedua, pemahaman. Pemahaman yang didapat para siswa semakin lebih mantap. Murid terlibat secara langsung dalam pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikan dalam semua situasi dengan adanya keterlibatan secara langsung dan berkembangnya pemikiran para siswa. Pemahamannya pun akan semakin mendalam. Yang ketiga, mengingat. Setelah adanya proses berpikir dan meningkatnya pemahaman siswa, otomatis siswa akan lebih lama mengingat konsep yang didapatnya dari proses pemecahan masalah. Melalui pendekatan ini, murid membina sendiri kefahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh siswa ketika siswa berdiskusi, mengemukakan pendapat dan pernyataan kepada teman diskusi. Selain itu, bisa juga didapat dari siswa tersebut bertanya kepada gurunya mengenai hal baru yang ia dapat ataupun yang ia tidak mengerti. Dengan demikian interaksi sosial siswa akan terbangun. Yang kelima, motivasi. Siswa terlibat langsung kemudian memahami, ingat, yakin, dan saling berinteraksi. Mereka akan merasa termotivasi dan terus belajar untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruktif siswa tidak cocok dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Dengan demikian solusinya untuk masalah ini adalah sebaiknya sebelum guru memberikan sebuah permasalahan harus diselesaikan atau juga bisa dikatakan tugas, maka guru tersebut harus memberikan gambaran terlebih dahulu apa yang akan dibahas agar nantinya siswa tidak akan bingung menentukan arah permasalahan dan menyelesaikan masalahnya
dengan tidak terjadinya mikrokonsepsi. Yang kedua adalah konstruktif, menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Solusinya adalah guru harus mengenal karakter dan kemampuan para siswanya. Jika pada saat diberikan tugas, siswa tersebut memiliki permasalahan dalam mengerjakannya, lebih baik guru segera mencari tahu apa permasalahan yang dialami muridnya, agar nantinya siswa tersebut akan memahami tugas yang diberikan gurunya. Selain itu, guru harus menerapkan konsep teori ini juga memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana untuk membangun keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru menjadi motivasi dan media jalan proses belajar, tetapi guru harus memberi perilaku yang membuat para siswa bersemangat sehingga menjadi penyemangat bagi siswa. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, dari hasil tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan siswa untuk belajar aktif, mencari pengetahuan, informasi, dan hal lain yang diperlukan dengan cara berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Guna membangun dirinya sendiri, guru hanya sebagai fasilisator saja yang hanya mengarahkan siswa agar tidak melenceng dari tujuan belajar. Baiklah, materinya sudah disampaikan dan sudah kita dengarkan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran. Untuk sesi pertama kami hanya menampung 3 pertanyaan dulu. Jika masih ada waktu, kami akan membuka sesi yang kedua. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Jelaskan bagaimana caranya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya tersebut. Terima kasih. Sama-sama pertanyaannya kami tampung dulu. Silakan menunggu sembari anggota kelompok kami mencari jawabannya. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Bisa dibuka ke slide yang tokoh nggak? Tapi tokoh terakhir. Nah, si Jerome Bruner ini kan bilang kalau agar pelajarnya aktif, maka melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Bisa dijelaskan nggak apa konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya? Untuk semua penanya, tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Izin bertanya. Iya. Kan tadi dijelaskan pada materi bahwa teori konstruktivistik itu memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana metode yang tepat dalam penilaian untuk mengukur sejauh mana hasil belajar dalam pembelajaran konstruktivistik tersebut. Terima kasih. Untuk sesi
Pertama, kami tutup dulu. Untuk teman-teman penanya, silakan menunggu, kami sedang mencari jawaban. Pertanyaan. Jelaskan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang disarankan oleh Jeremy Brunner agar pelajaran lebih aktif. Menurut saya, siswa aktif itu harus mengonstruksikan pengetahuan secara bermakna. Yang kedua, penting untuk membuat gagasan dalam mengkonstruksikan secara bermakna. Dan yang ketiga, membandingkan info yang kita dapat dengan hasil guru yang dengan bahan guru yang diberikan kepada kita harus membandingkannya. Dan yang terakhir, guru membantu siswa dalam penguatan pendapat agar siswa lebih termotivasi untuk memberikan pendapat-pendapat yang lain. Sekian dari jawaban saya. Apabila teman-teman saya ingin menambahkan, saya persilahkan. Kepada Nur Selvi, apakah jawaban yang diberikan Lilis bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, baik. Karena masih ada waktu untuk sesi pertanyaan kedua, kami menampung 3 pertanyaan lagi. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Iya, silakan.
apa prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh pendidik jika hendak menerapkan konstruktivistik dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya tulis di kolom chat ya. Saya akan menjawab pertanyaan Della Safira, prinsip-prinsip belajar konstruktivistik. Yang pertama, ada pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Apakah jawaban saya bisa diterima, Della? Iya bisa, Feby. Feby Dea. Makasih. Sama-sama.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Utami. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh pendidik jika hendak menerapkan teori konstruktivistik dalam proses pembelajaran? Sebaiknya, pendidik atau guru menerapkan penerapan seperti guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama dalam diskusi kelompok dan pengalaman yang dialami oleh diri sendiri. Yang kedua, guru bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk menceritakan tentang pengalamannya, sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Dan penerapan yang ketiga, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan yang memikirkan perubahan gagasan tersebut. Baik itu saja yang dapat saya jawab. Apabila ada jawaban yang lain, saya silakan moderator. Dewa Atla Nasional Izin menambahkan ya. 2020 tepatnya baru berusia 1 bulan. Kesedihan mendalam tentu saja dirasakan sang istri Uti Ayuan yang baru 8 bulan menikahinya, tepatnya pada 19. Saya akan menambahkan jawaban dari Lilis. Karena dalam belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan siswa berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah sama dengan sesuai dengan kemauannya. Saja. Kepada Sri Utami, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sylvia. Pertanyaannya, mengapa DW menganjurkan pembelajaran untuk mendorong pelajar terlibat dalam proyek dan tugas? Alasannya, agar siswa tersebut lebih aktif dalam kelas, dapat mengemukakan pendapatnya sendiri. Dan yang kedua, karena jika membuat para pelajar terlibat dalam proyek dan tugas, para siswa akan bisa mendapat pengetahuan dengan mengamati lingkungannya lebih dan mendapat pengalaman tersebut. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima, Sylvia? Saya terima jawaban kita. Terima kasih.
Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Baik, saya akan bertanya bagaimana penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya tulis di kolom komentar ya. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Pertanyaan saya adalah, metode pembelajaran teori konstruktif ini apakah dapat diterapkan pada anak tahap operasional konkret? Yang kita ketahui, anak pada operasional konkret terdapat pada umur 7-12 tahun. Bagaimana metode dalam penerapan? Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pasca. Bagaimana penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran? Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivistik melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dan dunia nyata. Kemudian, guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Apabila ada penambahan dari teman lain, dipersilakan. Kepada Paskalia, apakah jawabannya bisa diterima atau masih ingin menunggu jawaban lain dari teman-teman? Cukup, terima kasih.
Dea, ada sinyal nih. Lita. Ya. Masih ada sesi pertanyaan nih. Masih. Bisa bertanya kan? Bisa, silakan bertanya. Jelaskan hakikat anak menurut pandangan teori belajar konstruktivisme. Terima kasih. Berarti pertanyaan Feby ada 2 ya kan? Yang pertama bisa apa? Pertanyaannya yang mana satu? Yang mana aja yang bisa jawab yang pertama ke Tulis aja nggak di kolom komentar. Di kolom chat itu. Tulis aja enggak. Biar itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Nurumi. Ciri-ciri belajar dengan trial and error adalah adanya motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Pertanyaannya adalah, apakah metode belajar konstruktivistik dapat diterapkan pada anak tahap operasional konkret? Yang kita ketahui, anak pada tahap operasional konkret menempuh umur 7-12 tahun. Nah, bagaimana juga metode yang dapat diterapkan? Menurut saya, bisa diterapkan kepada anak dalam periode operasional konkret, karena dalam ciri-ciri operasional konkret seperti perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang konkret. Di sini menurut saya bisa diterapkan dalam teori belajar konstruktivistik, karena ada sebagian yang termasuk dalam ciri-ciri belajar konstruktivistik. Metode yang bisa kita terapkan seperti guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada peserta didik dan menguji hipotetis mereka, terutama dalam diskusi kelompok dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada jawaban dari teman-teman saya yang lain, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Sylvia. Menurut pandangan konstruktivistik tentang proses pembelajaran menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran pembelajar. Artinya, si pembelajar sendiri yang harus aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Itu jawaban saya. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan.
Untuk Lilis, apakah jawaban dari pertanyaan Andi ini bisa diulang? Menurut saya, teori konstruktivistik bisa diterapkan pada tahap operasional konkret karena dari ciri-ciri operasional konkret itu ada menjelaskan bahwa anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Di sini, dari penjelasan dari ciri-ciri tersebut, ada sebagian yang sudah termasuk dalam ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. Maka, tahap operasional konkret bisa diterapkan pada tahap teori belajar konstruktivistik bisa diterapkan dalam tahap operasional konkret. Penerapannya, guru bisa menerapkan sebagai berikut. Guru bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk peserta didik untuk menguji hipnotis mereka, hipnotesis mereka, terutama dalam diskusi kelompok dan pengalaman yang dialami oleh diri sendiri. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada tambahan dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Baiklah, itu saja dari kami. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah membantu menjawab dan sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan dan menjawab pertanyaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.